Kesehatan reproduksi calon pengantin. Halo Sobat Jatin, dalam mempersiapkan pernikahan, ternyata bukan hanya gedung, dekorasi, MUA, dan kebaya saja yang disiapkan. Tetapi, kesehatan calon pengantin juga tidak kalah pentingnya untuk dipersiapkan. Sobat Jatin yang akan menikah perlu mempersiapkan persiapan pranikah antara lain: pertama, pemeriksaan kesehatan; kedua, screening status imunisasi tetanus; ketiga, pengukuran status gizi; keempat, persiapan gizi; kelima, menjaga kesehatan organ reproduksi. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Pemeriksaan kesehatan pranikah adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada pasangan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sebelum melangsungkan pernikahan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan yaitu: pertama, pemeriksaan fisik, diantaranya pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan tekanan darah. Kedua, screening kejiwaan dengan form SRQ. Ketiga, pemeriksaan laboratorium, diantaranya hemoglobin dan golongan darah. Keempat, pemberian imunisasi tetanus untuk calon pengantin perempuan. Dan kelima, konseling kesehatan reproduksi. Screening imunisasi tetanus. Jatin perempuan perlu di-screening status imunisasi tetanus untuk mengetahui status imunisasi tetanusnya. Tiap wanita usia subur, yaitu usia 15 sampai dengan 49 tahun, diharapkan sudah mendapat 5 kali imunisasi tetanus lengkap, yaitu T5. Apabila status T sudah mencapai T5, imunisasi TD tidak perlu diberikan lagi. Namun, bagi yang status T-nya belum lengkap, maka harus dilengkapi. Imunisasi tetanus untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit tetanus, sehingga akan memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus. Pengukuran status gizi. Pengukuran status gizi perlu dilakukan untuk mendeteksi dini masalah gizi dan menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilan yang sehat. Cara mengukur status gizi yaitu dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Status gizi normal yaitu IMT-nya antara 18,5 sampai dengan 25. Perlu diketahui bahwa jatin perempuan yang status gizinya tidak normal, yaitu kurus, sangat kurus, dan obesitas, akan beresiko mengalami kehamilan yang tidak sehat, yang bisa berdampak terhadap kesehatan ibu dan janin. Oleh karena itu, sebelum terjadi kehamilan, perlu dilakukan pengukuran status gizi agar masalah gizi dapat dideteksi secara dini dan ditanggulangi terlebih dahulu. Persiapan gizi. Selanjutnya, persiapan yang perlu dilakukan oleh calon pengantin adalah persiapan gizi. Setiap pasangan calon pengantin dianjurkan untuk: yang pertama, mengonsumsi pangan beraneka ragam sesuai dengan gizi seimbang, meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Proporsinya dalam setiap kali makan dapat digambarkan dalam isi piringku, yaitu sepertiga piring berisi makanan pokok, sepertiga piring berisi sayuran, sepertiga piring berisi lauk pauk dan buah-buahan dalam proporsi yang sama. 2. Membiasakan perilaku hidup bersih terkait adanya hubungan timbal balik antara infeksi dan status gizi. Ketiga, rajin melakukan aktivitas fisik karena aktivitas fisik memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh. 4. Mempertahankan dan memantau berat badan normal sebagai salah satu indikator adanya keseimbangan gizi di dalam tubuh. Selain itu, jatin juga perlu memperhatikan beberapa hal berikut untuk menjaga tubuh tetap sehat, yaitu membiasakan minum air putih 8 gelas per hari, hindari minum teh atau kopi setelah makan, batasi mengkonsumsi garam, gula, dan lemak atau minyak. Menjaga kesehatan organ reproduksi. Persiapan selanjutnya yaitu calon pengantin perlu menjaga kesehatan organ reproduksi dengan cara mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, menggunakan pakaian dalam berbahan sintetis atau katun yang dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat, membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu,
Pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau berbau. Khusus untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina, jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama, pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, dan berwarna, harap untuk memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Dan bagi laki-laki, dianjurkan untuk disunat. Selanjutnya adalah perencanaan kehamilan dan keluarga berencana. Untuk merencanakan kehamilan, pasangan suami istri perlu mengetahui tentang masa subur. Masa subur adalah saat indung telur melepaskan sel telur yang sudah siap dibuahi ke dalam saluran indung telur. Puncak masa subur biasanya terjadi pada 13 hari setelah hari pertama menstruasi. Bila sel telur berhasil bertemu sperma dan mengalami pembuahan, maka pasangan tersebut berkesempatan memperoleh keturunan. Berikut ini adalah kondisi ideal perempuan layak hamil, yaitu 1. Usia 20 sampai dengan 35 tahun. 2. Jumlah anak kurang dari 3. 3. Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. 4. Indeks massa tubuh 18,5 sampai dengan 25. 5. Tidak mempunyai masalah kesehatan. Bagi pasangan yang belum memenuhi kriteria untuk hamil sehat, dapat menggunakan metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan selama dilakukan tata laksana atau pengobatan hingga kondisi kesehatannya mencapai atau mendekati ideal. Demikian juga dengan pasangan yang berencana untuk menunda memiliki momongan. Metode kontrasepsi yang dapat dipilih terdiri dari non-metode kontrasepsi jangka panjang atau non-MKJP dan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Non-metode kontrasepsi jangka panjang terdiri dari suntikan, kondom, dan pil, sedangkan metode kontrasepsi jangka panjang terdiri dari implan dan IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Pasangan yang ingin menggunakan alat kontrasepsi perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar dapat memutuskan alat kontrasepsi yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing pasangan, termasuk kondisi kesehatannya. Nah, Sobat Jatin sekalian sudah banyak mengetahui mengenai kesehatan reproduksi calon pengantin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Puskesmas Tenjo.